Pemirsa seri pemahaman skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri SPS ketiga yang mengambil tema Kitab Wahyu. Setelah kita mengulas secara singkat pengantar Kitab Wahyu, kita akan membahas isi Kitab Wahyu. Pada bagian ke-6 ini, kita akan membahas Apokalips Yesus Kristus. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3 adalah bagian judul atau nama kitab ini. Dalam terjemahan baru LAI, ayat 1 ini diterjemahkan dengan inilah wahyu Yesus Kristus. Atau jika diterjemahkan dengan harafiah menjadi Apokalipsis Yesus Kristus atau Wahyu Yesus Kristus. Apa arti dari kata wahyu Yesus Kristus? Kata wahyu atau apokaliptik telah dijelaskan pada bagian 4, yaitu sebuah penyingkapan. Bisa juga menerangkan agar orang lain menjadi tahu. Yang akan kita bahas di sini adalah hubungan antara kata wahyu atau apokalips dan kata Yesus Kristus. Dalam tata bahasa Yunani, ini adalah bentuk genitif atau bentuk kepemilikan. Ada 3 macam bentuk tafsiran mengenai bentuk genitif ini. Yang pertama, tafsiran yang menginterpretasikan wahyu milik Yesus Kristus. Seringkali orang menafsirkan dengan penafsiran jenis ini. Sehingga tafsirannya menjadi begini, bahwa semula wahyu ini adalah milik Sang Bapa. Kemudian diberikan oleh Bapa kepada Yesus Kristus. Sehingga setelah diberikan menjadi milik Yesus Kristus. Selanjutnya oleh Yesus Kristus akan diberikan kepada Yohanes. Sehingga nanti suatu saat akan menjadi milik Yohanes, wahyu Yohanes. Tetapi sebelum itu diberikan kepada Yohanes, saat ini wahyu masih menjadi milik Yesus Kristus. Sehingga wahyu Yesus Kristus artinya adalah wahyu milik Yesus Kristus. Tetapi sebenarnya penerjemahan genitif yang seperti ini itu tidak seperti itu. Karena apa? Karena penerjemahan genitif itu tidak sesederhana begitu. Penafsiran yang kedua menyatakan wahyu itu dari Yesus Kristus atau wahyu dari Yesus Kristus. Penerjemahan seperti ini biasanya disebut dalam tata bahasa Yunani sebagai genitivus autoris atau genitif kepengarangan. Wahyu ini sebenarnya adalah karya atau tulisan dari Tuhan Yesus. Tetapi kemudian didiktekan kepada Yohanes yang menulisnya. Mendikte di sini bisa dalam bentuk perkataan, bisa juga dalam bentuk penglihatan. Menurut saya, bentuk tata bahasa dari genitif di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 di sini juga tidak seperti itu. Saya lebih setuju kepada pandangan yang ketiga. Kata wahyu Yesus Kristus itu berarti wahyu tentang Yesus Kristus. Yohanes adalah seorang nabi. Nabi adalah seseorang yang disuruh Tuhan untuk memberitakan kabar dari Tuhan. Di sini Yohanes itu adalah seorang nabi sekaligus penginjil yang mewartakan kabar baik. Di dalam menulis suratnya ini, ia memberitakan kabar baik dari dan sekaligus tentang Yesus Kristus. Warta kabar baik ini dikabarkan agar umat yang sedang dalam penderitaan itu dapat dikuatkan serta tetap setia mengikutnya.
Ada sebuah lagu rohani yang liriknya berkata demikian. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia. Lirik ini menyatakan, mari kita sebarkan cerita tentang Tuhan Yesus itu, agar semua orang yang mendengar menjadi tahu, agar semua orang menjadi tersingkapkan, menjadi tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Maka kita dapat setia kepadanya, setia mengikut Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Amin. Soli Deo Gloria. Pelihara hidupku, semua yang ada padaku, bukti dari segala kasih-Mu. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa.